Halo semuanya, kali ini saya akan membahas negara yang paling dikunjungi di Eropa. Kalau kita berbicara tentang negara yang dikunjungi di Eropa itu ada banyak, tapi ada salah satu negara kecil di jantung Eropa yang diam-diam menjadi panggung penting bagi dunia, yaitu Swiss. Apalagi untuk mahasiswa hubungan internasional seperti saya, bukan hanya sekedar tempat yang sangat indah dengan desa-desa yang menakjubkan, tetapi menjadi tempat di mana teori berubah menjadi kenyataan. Mari itu kita lihat alasan-alasan kenapa saya memilih Swiss menjadi negara yang ingin saya kunjungi. Alasan yang pertama, Swiss merupakan rumah bagi organisasi-organisasi internasional di dunia. Di Swiss, khususnya di Jenewa, kita tidak hanya belajar tentang diplomasi, tetapi kita hidup di dalamnya. Jenewa itu merupakan markas dari kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar di dunia setelah di New York, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan juga Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan juga ICRC atau Palang Merah Internasional, dan masih banyak lagi. Bayangin kita bisa magang di sana, menghadiri sidang terbuka, atau sekedar duduk di kafe sambil mendengarkan diplomat berdiskusi tentang isu dunia nyata. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke alasan yang kedua, yaitu Swiss sebagai negara yang netralitasnya hidup sejak zaman dahulu kala. Sejak tahun 1815, Swiss berkomitmen untuk netral secara permanen. Bahkan saat dunia dilanda 2 kali perang dunia, Swiss tetap berdiri di tengah-tengah. Di Swiss kita bisa belajar bagaimana negara netral tetap relevan di tengah konflik, bagaimana menjadi mediator yang baik dan dipercaya oleh semua pihak, dan bagaimana memperjuangkan perdamaian tanpa harus mengangkat senjata. Jadi netralitas Swiss itu bukan sekedar kebijakan, tetapi ini hidup di dalam budaya dan pendidikan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Jadi ini merupakan sebuah pelajaran yang nyata tentang kekuatan damai dalam dunia yang penuh dengan gejolak-gejolak politik. Selanjutnya kita kembali ke alasan yang ketiga, yaitu pendidikan dan penelitian bertaraf dunia. Nah, Swiss ini mempunyai beberapa kampus terbaik untuk studi hubungan internasional seperti Graduate Institute of International and Development Studies di IHEID di Jenewa, Universitas Jenewa, dan masih banyak lagi. Di sini kita melihat pembelajaran yang interaktif, kritis, dan langsung terhubung dengan organisasi internasional yang nyata. Bayangin di kelas kita melibatkan ex-diplomat PBB, pakar hukum internasional, dan juga pejabat senior WHO atau WTO. Keren banget kan? Nah, kita lanjut lagi ke alasan yang keempat, yaitu negara yang multibahasa dan juga multikulturalnya kuat. Jadi Swiss itu punya 4 bahasa nasional, yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan juga Romance. Tinggal di Swiss berarti kamu nggak hanya cuma belajar satu bahasa, tetapi belajar bagaimana memahami dunia dari berbagai perspektif. Setiap kota, setiap wilayah, bahkan setiap orang punya latar belakang yang berbeda, terutama di kebudayaannya. Dan dalam HI tentunya kemampuan untuk beradaptasi secara internasional dan juga lintas budaya adalah senjata terhebat bagi orang-orang diplomat. Dan yang terakhir atau alasan yang kelima, alasan saya pengen ke Swiss karena industri arloji atau jam tangannya. Industri arloji Swiss seperti Rolex, Omega, Patek Philippe adalah contoh diplomasi ekonomi kelas dunia. Jam tangan Swiss bukan hanya produk, mereka adalah simbol nasional, prestise, kepercayaan, kemewahan, dan juga inovasi. Bahkan beberapa pengusaha terkenal menganggap bahwa jam tangan Swiss itu merupakan alat investasi melebihi emas. Swiss memanfaatkan arloji sebagai soft power mereka, membangun citra negaranya sebagai negara yang berkualitas dan juga bisa diandalkan dalam membangun industri. Ini pelajaran penting tentang branding negara dan kekuatan budaya dalam diplomasi internasional. Jadi, Swiss itu